Baik, sambil nunggu yang lain ya, gabung. Sekali lagi kita sampaikan untuk kuliah PHI, insya Allah selama yang masuk atau mengajar saya, itu kita masuk jam 1, ya, jam 1. Kecuali ada perubahan, itu nanti disampaikan, ya, perubahan nanti disampaikan. Nah, jadi kembali kalau tidak ada perubahan, jadwalnya di jam 1, ya. Untuk pembahasan terakhir, ada yang masih ingat sampai mana poinnya di sumber hukum ini? Ada ingat lah, pembagian sumber hukum formil, material. Di sumber hukum formil kah? Yang ini? Di catatan ulun udah sampai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, Pak. Oh, iya, ya, baik. Yang ini ya? Ya, ini ya. Jenis hierarki peraturan perundangan, ya? Ya, Pak. Baik. Nah, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang 12 2011. Ya, jadi undang-undang ini terpakai selama tidak ada diubah terganti. Jadi semua kita, ya, semua sarjana hukum itu harus, ya, wajib punya ini. Yang pertama Undang-Undang Dasar 45. Nah, yang kedua ketetapan MPR atau yang dikenal dengan TAP MPR. Kemudian Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perpu. Kemudian Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden. Kemudian ada Perda Provinsi, Perda Kabupaten Kota. Ya. Jadi ada 7. Ini sifatnya hierarki. Tahu lah Pak, yang masih ingat lah ya, yang dimaksud dengan hierarki itu apa? Susunan, Pak. Ya, susunan. Artinya sudah disusun, ya, sudah disusun sedemikian rupa, tersusun ya, sehingga tidak boleh dibolak-balikan, ya, susunannya tidak boleh diganti-ganti, tetap fix. Yang nomor 3 itu Undang-Undang Perpu, fix dia. Yang nomor 5 Peraturan Presiden, fix. Ya, jadi kalau hafal saja, tapi urutannya salah, ya, itu salah. Ya, jadi tidak cukup menghafal nama, tapi juga berurutan, ya, terus berurutan. Karena dia punya konsekuensi, ya, punya akibat hukum, ya, akibat hukumnya. Ini ada di dalam sistem hierarki itu ada konsekuensi hukum, ya. Dalam sistem hierarki itu ada yang namanya akibat atau konsekuensi hukumnya, yakni peraturan ini sifatnya tak tertib, ya, tak tertib, ya, tertib dia, tertata dan tertib, tidak boleh tidak tertata. Nah, apa yang maksud dengan undang-undang menurut Undang-Undang 12 2011, yang dimaksud dengan undang-undang itu adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Nah, ini undang-undang sama dengan undang-undang dalam pengertian formil yang kemarin ya. Jadi apa yang sudah dijelaskan kemarin itu harus diingat, ya, harus diingat. Ada undang-undang material, ada undang-undang formil. Ya. Nah, jadi yang di sini dalam posisi undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama dengan Presiden, ini namanya atau disebut dengan undang-undang, ya. Jadi undang-undang di sini dalam pengertian yang formil, ya, formil. Intinya setiap peraturan dibuat oleh DPR bersama dengan Presiden itu harus diberi nama undang-undang sebut atau disebut dengan undang-undang. Nah, kemudian kalau dia Perpu, ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau dikenal juga dengan istilah Perpu
dari judulnya itu sudah kelihatan dia bukan undang-undang, ya, tapi dia merupakan ya, dia apa di dalam Perpu ini Perpu ini kan dia nama juga kelihatan kan ya, peraturan ini, nah, peraturan yang ditetapkan oleh presiden, ya. Dia merupakan peraturan pemerintah, ya, yang dibuat oleh presiden. Tetapi dia berposisi, peraturan pemerintah ini posisinya sebagai pengganti undang-undang, ya. Undang-undang sepaham. Nih, maksudnya begini, terkait dengan nomor 3 nih, peraturan pemerintah. Nah, undang-undang ini peraturan yang dibuat oleh DPR bersama dengan presiden, undang-undang. Samping undang-undang, ada yang namanya peraturan pemerintah. Ya, ada peraturan pemerintah. Posisi ketiga dia. Nah, jadi Perpu ini, ya, namanya juga Perpu, peraturan pemerintah. Nah, dia peraturan pemerintah. Jenisnya adalah peraturan pemerintah. Aslinya, ya, aslinya Perpu ini sejenis dengan peraturan pemerintah. Sejenis. Kenapa sejenis? Ya, dari judulnya kan sudah jelas. Perpu, peraturan pemerintah, ya. Nah, jadi dari sisi jenis itu dia posisinya merupakan peraturan pemerintah. Tetapi ya dari sisi kedudukannya posisi dia peraturan pemerintah ini berposisi sebagai pengganti undang-undang. Alhamdulillah, kalau peraturan pemerintah saja ya posisinya tetap sebagai peraturan pemerintah. Nah, karena dia hanya sebuah peraturan pemerintah saja, ya. Makanya kalau dia berposisi sebagai peraturan pemerintah saja, peraturan tersebut posisinya berada di bawah undang-undang. Kenapa di bawah undang-undang? Karena tadi peraturan pemerintah PP itu sebagai pelaksana, ya, dia sebagai pelaksana, ya. Nah, dia peraturan pemerintah ini dikeluarkan untuk apa? Ini, ya, untuk menjalankan undang-undang. Jelas ya? Ada yang tidak jelas? Yang non Perpu, ya, dia berposisi sebagai undang-undang, ya, asalnya dia peraturan pemerintah, ya. Bisa dipahami nggak penjelasannya nih? Atau ada yang tidak jelas? Jelas, Pak. Ya. Ya, oke, lanjut. Jelas ya. Jadi jelas. Sebenarnya cukup jelas, Bang. Ya, kalau undang-undang dia dibuat presiden, di DPR dengan presiden selesai. Kalau Perpu itu dibuat oleh presiden sendiri. Namanya juga peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah dia diproduksi atau dibuat oleh presiden saja, tidak melibatkan yang lain. Nah, tapi terkait dengan Perpu, dia diposisikan sebagai pengganti undang-undang. Berarti dia, walaupun dikeluarkan oleh pemerintah sendirian, ya, tidak melibatkan DPR, ya, tapi dia diposisikan sebagai sebagai pengganti, menggantikan. Ya. Nah, kemudian peraturan presiden. Peraturan presiden.
Ya, peraturan presiden, peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden. Ya, untuk apa ditetapkan atau dibuat? Ya, untuk melaksanakan atau menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Atau, ya, ya. Nah, jadi ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah perundang-undangan yang lebih tinggi. Atau dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Ini terkait dengan peraturan presiden. Mudah-mudahan juga Bang bisa melihat bedanya. Ya, kalau dibaca baik-baik itu akan ketemu bedanya. Ya, kira-kira, ya, kira-kira secara umum, ya, ini, nah, jadi di dalam peraturan presiden tadi ya, untuk menjalankan peraturan perundangan yang lebih tinggi atau dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Ya, nah jadi di dalam selain peraturan pemerintah, ya selain peraturan pemerintah, presiden pun diberikan kewenangan untuk membuat peraturan presiden, ya, namanya peraturan presiden, Perpres. Nah, dia digunakan untuk apa? Perpres itu peraturan presidennya untuk menyelaksanakan perintah atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ya, secara atau dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Nah, dari sini ya, Anda bisa melihat ya perbedaan antara peraturan presiden dengan peraturan pemerintah, walaupun bedanya sangat tipis, ya, sangat tipis bedanya. Ya. Kalau peraturan presiden lebih umum dia, kalau peraturan pemerintah dia lebih sempit, ya. Nah, kemudian ada peraturan daerah, provinsi, ya, levelnya provinsi. Nah, kemudian ada peraturan daerah, kabupaten, kota. Ya, dari sisi nama yang kurang lebih saja, ya. Nah, ini beberapa jenis, ya, hierarki peraturan perundang-undangan. Ada undang-undang, kemudian ada peraturan, sengaja kita tidak membuat yang namanya Undang-Undang Dasar 45 dengan undang-undang. Jelas ya? Atau ada yang tidak jelas? Nah, jadi peraturan pemerintah. Nah, tadi terkait dengan TAP MPR, ya, ataupun Undang-Undang Dasar 45. Adakah yang mau disampaikan, didiskusikan, atau cukup jelas saja terkait dengan jenis-jenis ini? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, kan. Kan untuk yang peraturan presiden itu kan disetujui dibuat sama presiden, habis itu disetujui juga sama presiden. Nah, kalau misalkan itu kayak menyeleneh kayak menyimpang gitu gimana, Pak? Kalau misalkan kayak begitu kan kita nggak tahu juga kalau misalkan yang buat itu kan cuma presiden, habis itu tiba-tiba disetujui. Jadi kayak gitu nggak ada pemeriksaan lebih lanjutnya gitu, nggak ada nggak, Pak? Iya. Jadi ketika dibuat oleh presiden, apapun ya,
kemudian dia berlaku, terlepas isinya baik atau buruk, benar atau salah. Ya, ketika ditetapkan, ya berlaku dia. Mau ya. Misal terlepas tadi isinya benar atau salah, baik atau buruk, yang jelas kalau ditetapkan ya berlakulah. Sama kayak undang-undang. Begitu ditetapkan, ya disahkan sebagai sebuah undang-undang, ya udah, ya terlepas tadi undang-undangnya baik atau buruk, benar atau salah, yang jelas ini sudah berlaku, gitu. Makanya dijalankan. Ya. Ya, itu terkait dengan apapun produknya ya, entah dia peraturan presiden kah, peraturan pemerintah kah, yang jelas begitu dia dikeluarkan, ya, dia berlaku, ya, dia berlaku. Jangan lihat isinya, ya, benar salahnya, itu masalah lain dulu, ya, masalah lain dulu. Nah, kalau tidak sepakat, nah baru digugat. Pernah dengar kan? Pernah baca ya? Ada yang menggugat undang-undang, ada? Pernah baca? Ada. Nah, kemana undang-undang itu digugatnya kemana? Ke DPR. Di mana? Jelas, Pak. Menggugatnya? Ke DPR. Nah, masa DPR. Kalau undang-undangnya bermasalah, lalu digugat orang. MPR, Pak. Bukan. Izin menjawab, Pak. Ya kan. Ke Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi di sana. Jadi ketika undang-undang itu disahkan berlaku, ya sudah dia berlaku. Jangan dilihat lagi isinya benar atau salah, baik atau buruk. Yang jelas dia berlaku. Nah, kalau kita tidak puas, oh ini undang-undangnya bermasalah, oh ini peraturan pemerintahnya bermasalah, oh ini peraturan presidennya bermasalah, ya digugat gitu, ajukan gugatan. Ya selama kita tidak menggugat, ya dia terus berlaku, dia terus jalan, dianggap sah, ya dianggap benar, selesai, ya. Makanya kalau tidak sepakat gugat, ya. Nah, kalau Anda diam, ya berarti dianggap setuju. Nah itu. Ya, dalam sistem hukum begitu memang. Begitu dikeluarkan aturan, nah, ya masyarakatnya diam atau tidak protes, ya sudah berlaku dia dan tetap jalan dia. Atau sebaliknya, ya berapa banyak para orang berdemo, orang tidak sepakat dengan suatu produk hukum, tetap aja hukum itu jalan kan. Nah, demo tidak sepakat merevisi undang-undang KPK, tapi tidak berpengaruh. Masyarakat tetap undang-undang itu. Nah, lah itu harus dibedakan. Ya, sebetulnya jelas dia berlaku ya dilaksanakan. Nah, sambil menunggu pelaksanaan, artinya pelaksanaannya jalan, lalu gugatan juga jalan. Oke. Itu. Atau ada yang kurang penjelasannya? Yang mana ya? Ada yang dengar nggak? Permisi Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya. Tadi kan kata Bapak, jadi harus ada yang menggugat dulu Pak ke Mahkamah Konstitusi agar peraturan itu bisa dievaluasi kembali. Nah, itu yang berhak untuk mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi itu siapa Pak? Apakah ada ketentuannya atau orang-orang kayak kita ini bisa juga Pak? Itu aja Pak, terima kasih. Ayo. Dulu kita beberapa waktu yang lalu itu kan pernah menceritakan ya tentang bukan di PHI tapi di Bahasa Indonesia ada orang menggugat undang-undang lalu lintas tentang masalah menyalakan lampu di siang hari. Ada ingat kisah itu?
yang saya sampaikan. Nah, siapa yang menggugatnya? Si Yang pengendara, menggugat. Pak. Ya, maksudnya pengendara siapa? Maksud statusnya. Oh. Nah, mahasiswa masuk hukum. Kayak Anda semua nih masuk hukum, menggugat ya. Nah, jadi siapa yang boleh menggugat? Siapa saja yang merasa begitu undang-undang itu keluar, hak-hak dia ini terganggu, ya, hak dia, ya, atau hak kita semua sebagai ini warga negara, ya. Nah, sebagai warga negara itu punya hak. Begitu dikeluarkan undang-undang, terganggu hak kita, baik terganggu ataupun tertutup. Maksudnya tertutup itu kita tidak punya lagi mengakses sesuatu. Kenapa? Karena di tembok, istilahnya tanda petik ya, di tembok, bukan bikin tembok beneran, tapi di tembok, nah berarti ya sudah, aktivitas kita terganggu, ya, atau istilahnya kan ada PHK dan sebagainya. Nah itu kan, jadi siapa yang berhak diantaranya ya orang yang punya kepentingan tadi, ya, yang punya hak itu, haknya diganggu tadi. Nah, makanya biasanya kalau orang menggugat, hakim itu diantaranya kan bertanya, Anda menggugat ini atas nama siapa? Atas nama pribadi, atas nama ini, nama orang atau orang lain maksudnya. Nah, tapi kalau yang kedua tergantung jadi jenis peraturan apa yang mau digugat, ya. Kalau yang undang-undang ya ke Mahkamah Konstitusi. Gimana? Ada masih belum jelas atau gimana nih? Ya, jadi kalau Anda ingin menggugat undang-undang, di antara yang ditanyakan nanti Anda apa hak konstitusi Anda, apakah Anda dirugikan dengan undang-undang ini ya? Oke, ada, aku biasa-biasa saja misalnya. Lalu kenapa digugat? Nah, aku menggugat atas nama warga masyarakat. Ya, warga. Ya. Itu ya. Atau ada yang masih belum jelas ya? Nah, jadi untuk ada yang lain? Atau cukup jelas juga? Baik, kalau tidak untuk hari ini kita cukupkan dulu ya. Kita hanya bisa masuk setengah jam. Soalnya ini masih bolak-balik ke rumah sakit untuk hari ini. Baik, terima kasih ya, kita cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam. Ayo. Sehat selalu, Bapak.